Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku. Sekarang kita akan membahas tentang sistem hukum dan peraturan yang ada di Indonesia. Macam-macam norma yang ada di dalam masyarakat. 1. Ada norma susila. Norma susila adalah peraturan yang berasal dari hati nurani. Contohnya adalah kita tidak boleh membunuh sesama manusia. Sanksinya adalah kita bisa merasa menyesal atas perbuatan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Yang kedua, ada norma kesopanan. Adalah peraturan yang berasal dari tingkah laku di dalam masyarakat. Contohnya adalah kita harus menghormati kedua orang tua, kita harus berpamitan jika akan bepergian. Sanksinya adalah kita bisa dicela, dihina, atau bahkan diusir. Yang ketiga adalah norma agama. Norma agama adalah peraturan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang berisi ajaran, perintah, dan larangan. Contohnya adalah kita dilarang membunuh sesama manusia, dilaksanakan semua perintahnya seperti sholat 5 waktu, dan lain-lain. Sanksinya adalah kita bisa dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Yang keempat, ada norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh badan pemerintah yang berwajib, yang bersifat memaksa untuk menegakkan hukum. Contohnya adalah harus memiliki kakak. Sanksinya adalah pidana atau bahkan denda. Yang kedua adalah pengertian hukum. Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menyangkut tingkah laku hidup manusia di dalam masyarakat, yang dibuat oleh badan pemerintah yang berwajib. Jika ada yang melanggarnya, maka akan dikenakan hukuman. Penggolongan hukum. Yang pertama, berdasarkan waktu berlakunya, ada ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum adalah hukum yang dibuat untuk masa sekarang, sedangkan ius constituendum adalah hukum yang digunakan untuk masa yang akan datang. Yang kedua, ada hukum berdasarkan luas berlakunya. Ada hukum umum dan hukum khusus. Ketiga, ada hukum berdasarkan bentuknya. Ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dibuat secara tertulis berdasarkan undang-undang. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang dibuat berdasarkan kebiasaan di dalam masyarakat atau terdahulu. Yang keempat, ada hukum berdasarkan fungsinya. Hukum material dan hukum formal. Yang kelima, ada hukum berdasarkan sumbernya. Ada undang-undang, ada jurisprudensi, ada traktat, ada kebiasaan, dan ada doktrin. Materi selanjutnya ada lembaga-lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Macam-macamnya. 1. Ada kehakiman. Perannya adalah menyelenggarakan peraturan hukum guna untuk menegakkan hukum yang ada di Indonesia berdasarkan dengan Pancasila. 2. Ada peradilan. Peradilan berperan mengadili hukum dengan tidak membeda-bedakan teman. Yang ketiga, ada MA atau Mahkamah Agung yang berperan mengadili pada tingkat kasasi dan menguji perpu di bawah undang-undang. Yang keempat, ada pengadilan. Berperan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana. Yang kelima, ada Mahkamah Konstitusi. Berperan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Yang keenam, ada peradilan sipil, berperan mengadili pada tingkat sipil. Yang ketujuh, ada peradilan militer, adalah peradilan yang memeriksa anggota militernya, pengadilan tinggi, dan ada pengadilan negeri, dan masih banyak lagi. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang sikap warga negara Indonesia. Yang pertama adalah menghormati asas praduga yang tidak bersalah. Yang kedua, menghormati atas penyelidikan tersangka. Yang ketiga, menghormati profesi hukum yang berlaku. Yang keempat, menghormati putusan hakim. Dan yang terakhir, memberikan bantuan kepada tersangka. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.